teman-teman bisa lihat ya, saya memulainya dari mana. Nah, jadi kalau untuk orang yang sakit pinggang dan saraf terjepit, itu biasanya di area paha ini sakit. Nah, ini. Betul sakit, Ibu? Dijawab. Betul ya? Ini sakit. Ini sakit sekali, ya. Ini. Kemudian di sini juga sakit ini. Nah, dua-duanya sakit. Nah, sekarang saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara menghilangkan sakit di paha. Ini awalnya dulu ya. Salam sehat semuanya. Dari kota mana saja yang menonton? Nih. Ini sakit. Betul ya? Ini sakit sekali nih. Tuh. Nih. Sakit Ibu ya? Nih. Cara menghilangkan sakit di paha ketika dikasih begini teman-teman, ketika ditarik dari atas begini sakit, maka hal yang perlu dilakukan adalah mengurai ototnya supaya tidak sakit lagi. Nih, posisikan kaki begini, kemudian tarik ini. Nah, kadang-kadang ini kalau sakit sekali. Kayak di strum di bawah. Hah? Kayak disetrum. Rasanya kayak disetrum. Iya. Nah, refleks bilang kayak disetrum. Nih, sampai kalau saya tekan di belakang lutut, terasa sampai ke kaki, Bu. Betul ya? Iya. Ini, terasa sampai ke kaki. Nih. Tadi di paha sakit sekali. Ini masih sakit? Oke, saya sudah tekan 3 kali, 4 kali, 5 kali, sudah berkurang. Berkurang. Iya. Sudah berkurang. Nih. Ini sudah mulai berkurang, teman-teman. Tuh. Ini sudah berkurang. Jadi, kalau pemijatannya dilakukan dengan benar, ini akan hilang sakitnya. Nih, sudah berkurang? Iya. Ini. Iya, sakit. Masih sakit sedikit. Tidak seperti tadi? Sudah tidak seperti tadi? Iya. Sudah berkurang? Iya. Berkurang. Iya. Nah, kalau untuk di betis teman-teman, caranya seperti ini. Dari atas ke bawah. Nah, salam sehat semuanya. Dari kota mana saja yang menonton? Jadi di sini saya ingin membagikan video tentang bagaimana cara menangani orang yang sakit pinggang dan saraf terjepit. Nah, ini kalau dilakukan di rumah buat teman-teman semua, ini bisa mengurangi rasa sakit pada bagian pinggang dan saraf terjepit, ya. Kalau ada yang divonis saraf terjepit, coba lakukan ini. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe, dan saya berharap teman-teman mau membagikannya kepada orang lain. Nah, sekarang kita tes. Ini masih sakit? Ah? Tidak. Dijawab, Ibu. Iya, tidak. Sudah tidak? Iya. Tidak sakit lagi? Tidak. Ini sudah tidak sakit lagi. Jadi ini saya melakukan treatment ini, teman-teman. Melakukan pemijatan pada malam hari ini di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Saya sambil terapi pasien, ya. Ini bukan sekedar bikin konten, ya. Tapi saya sambil terapi. Kebetulan ini pasien yang ke-16 hari ini yang saya layani. Ada orang stroke, ada orang saraf terjepit. Nah, saya mengambil kesempatan malam hari ini di pasien terakhir untuk memberikan tips buat teman-teman di YouTube, ya. Ini, di bagian betis ditarik dari atas ke bawah. Pijat lutut. ACL, apakah bisa? Nah, seperti ini, teman-teman. Kalau lutut itu, karena lutut ini, saya sambil kasih tutorial, tidak apa-apa, Bu, ya. Nah, kalau lutut itu ada pengikatnya, teman-teman. Di sini, satu, kemudian di samping sini ada pengikatnya, kayak pita begitu, kemudian di belakang. Jadi kalau salah satu ada yang terganggu, itu yang membuat lutut posisinya tidak simetris ini, tempurung lututnya, dengkulnya. Nah, tadi Ibu ini agak bunyi sedikit, sekarang sudah hilang bunyinya. Betul, Ibu, ya? Iya. Sudah nyaman rasanya di lutut. Iya. Nah, tadi di paha sakit, sekarang sudah tidak. Ini tidak sakit lagi di bagian paha. Begini. Dari atas ke bawah. Kalau di bagian belakang betis, itu harus dari atas ke bawah.
ya. Harus dari atas ke bawah di bagian betis, begini caranya, ya. Begini. Nah, dari atas ke bawah begini. Ini mau orang sehat, mau orang sakit, kalau dilakukan cara seperti ini pemijatannya, insya Allah hasilnya akan memberikan efek rasa segar pada badan. Seperti ibu ini. Ibu siapa namanya? Sakia. Siapa? Sakia. Sakia. Ini Ibu Sakia. Ya, saya terapi. Tadi sakit di paha sudah hilang. Sakit di belakang lutut sudah hilang juga. Masih ada sedikit. Masih ada sedikit. Mau dihilangkan semua atau simpan sedikit? Hilangkan semua ya. Nah, sekarang kita tarik lagi begini. Nanti dari sebelah teman-teman bisa lihat cara saya menarik otot paha yang biasa naik. Kadang-kadang tikus-tikus naik. Yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe teman-teman ya. Supaya teman-teman bisa tahu siapa saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukmin. Saya tinggal di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Saya adalah tukang pijit refleksi terganteng sedunia. Tuh. Salam sehat. Dari kota mana saja menonton. Nah, ini sakit ini. Ini sakit ibu. Nih, dia sampai bergerak sakit sekali. Sakit. Itu yang bikin sakit ke pinggang. Nah, ini sakit ini. Tuh. Jadi saya tekan di sini sakit. Nah, ini dua-duanya. Nih, ini yang bikin sakit, pegal di kaki. Kalau di sini bermasalah, mau dihilangkan sakitnya. Iya. Nah, ini. Kalau mau dihilangkan sakitnya kasih begini. Nah. Gerakan begini dulu, baru digerakkan. Apa itu tikus-tikus, Pak? Tikus-tikus itu yang sering naik otot betis, kram di betisnya, ya, tiba-tiba naik menggumpal, kayak pemain bola yang tiba-tiba ketarik otot betis ketika lari, sudah capek di tengah lapangan. Biasa ada pemain sepak bola tiba-tiba tergeletak di tengah lapangan karena otot betis ketarik ke atas, ya. Begitu. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Salam sehat semuanya. Jadi penonton di YouTube memang bagus ya, karena diperhatikan semua. Bukan tikus beneran, bukan tikus-tikus ini ya. Istilah orang di Sulawesi rata-rata bilang, oh, tikus-tikus saya naik, berarti otot betisnya naik. Ini kayak mau lumpuh. Ya, itu biasa sakit terasa di situ. Iya. Nah, Kayak mau lumpuh. di sini. Nah, ini. Iya, pas tulang. Di sini. Nah, makanya tadi lututnya sempat agak bunyi krek di sini. Nah, karena tarikan dari otot paha ini. Nah, sekarang kan sudah tidak sakit tuh. Nah, tapi kayak masih ada rasanya ini sakit. ya, Masih terasa sakitnya ini. masih terasa tegang. Iya. Nah, nanti hilang dari arah belakang itu, Ibu. Nanti saya tunjukkan caranya. Karena kalau sakit di situ, nah, ini masih keluhannya sakit di sini. Nah, ini yang ditekan. Di sini, dari arah luar ya. Nah, ini sakit ini. Nah, tapi sudah berkurang. Tuh. Nah, ditekan-tekan begini. Jadi di sini sakit, itu kalau orang yang sakit pinggang, teman-teman, biasa sakit sampai dari atas ke kaki, ya. Tapi biasa sebetulnya penyebab utamanya itu dari kaki. Nah, ini contohnya, ini sakit sekali nih. Nih. Mau kemana Ibu? Sakit? Sakit. Nih, tuh. Ini sakit sekali nih. Nah. Pak Mumin, kalau pijit lutut ngambilnya ke bawah. Nanti kalau lutut seperti tadi di belakang lutut ya, yang di belakang lutut itu dari atas ke bawah begini. Tidak boleh dari bawah ke atas, karena kalau dari bawah ke atas tambah sakit orang itu. Ya. Salam sehat semuanya. Dari kota mana saja menonton, saling menyapa teman-teman. Bagaimana kabar Anda semuanya? Nah, ini sudah berkurang sakitnya di sini. Pinggir sininya sakit sekali tuh. Hah? Itu. Di sini. Ih. Mau dihilangkan. Nih. Ih, Penyebab sakitnya. kayak di setrum. Hah? Kayak di setrum. Nih. Nah, sudah kurang. Hilang setrumnya, rasa sakitnya di sini berkurang. Betul? Betul? Ya. Nah. Salam sehat semuanya. Dari kota mana saja yang menonton? Nah, kemudian kita relaksasi di jari kaki. Cara merelaksasi jari kaki ini teman-teman begini nih. Ini maksudnya supaya sistem persarapannya bergerak semua.
Semua dapat respon. Otot betis yang kita pijat kembali lagi jadi sakit? Tidak ya. Setelah selesai pemijatan dilakukan tidak akan sakit setelahnya, karena itu reposisi otot namanya. Salam sehat semuanya. Jadi ini bisa dilakukan di rumah teman-teman ya. Bisa dipraktekkan ke istri, ke suami, atau orang-orang yang Anda sayangi dan cintai begitu. Salam sehat semuanya. Saling menyapa boleh teman-teman. Nah ini. Kenapa ibu? Sakit sekali. Di jari kaki. Itu supaya bergerak semua uratnya ya. Nih. Geli. Sakit. Hah? Sakit. Tahan sedikit. Nah, bagikan videonya. Saya dari Bandung, alhamdulillah Pak Mumin, saya praktekkan ternyata bermanfaat dan terasa sama pasiennya sembuh, alhamdulillah. Nah itu yang saya harapkan teman-teman. Jadi saya berbagi seperti ini tidak terbatas kepada siapapun juga dan kepada siapa saja ya. Jadi semua orang bisa mempraktekannya di rumah. Itulah niat saya, ingin berbagi, mudah-mudahan pengetahuan saya sedikit memberikan manfaat untuk kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Itu teman-teman targetnya ya. Jadi apa yang saya praktekkan ini sambil terapi pasien, bukan hanya sekedar buat konten. Betul Ibu Sakia ya, baru ketemu sama saya malam ini toh? Iya. Belum kenal sebelumnya. Salam sehat semuanya. Nah, dari kota mana saja yang menonton, ini bisa dipraktekkan untuk keluarga. Saya tidak mengajak teman-teman untuk jadi tukang pijat semuanya. Tapi minimal teman-teman bisa mengikuti tutorialnya dan dipraktekkan kepada orang-orang di sekitar Anda. Nah, ini sudah tidak sakit, betul? Ya, sekarang ini masih sakit? Ini sakit sekali. Nih, betul ya? Mau dihilangkan juga atau sebelah saja dulu? Salam sehat semuanya teman-teman. Dari kota mana saja yang menonton? Nah ini ya. Ini sakit sekali nih. Nih. Ini sakit sekali. Cara menghilangkan sakit di bagian paha yang lagi kaku. Ini caranya begini, tarik dulu dari atas tapi jangan di paha terus ya. Nah, ambil di belakang lutut. Di belakang lutut teman-teman lebih jelas menyimaknya. Nah ini. Oh lebih sakit ini. Ini. Nih. Diambil dari sini. Ya. Di belakang lutut ini diambil begini. Nah. Begini ya. Tarik dari atas ke bawah. Begini. Oke? Kelihatan ya teman-teman? Nah begitu ya. Nah dikasih begini. Nah. Dari atas ke bawah. Sampai berapa lama itu Pak Mumin? Sampai rasa sakitnya hilang di sini. Nah, sudah berkurang Bu Sakia? Sudah berkurang Bu ya? Nah, ini sudah berkurang langsung sakitnya. Jadi kalau cara ngambilnya benar, ini tidak akan menimbulkan rasa sakit. Yang ada adalah sehat setelahnya, teman-teman. Nih, tarik dari atas ke bawah begini. Dari atas ke bawah begini. Ini dari atas ke bawah. Di bagian betis, ini teman-teman yang saya lakukan dan memang yang betul adalah dari atas ke bawah ketika melakukan pemijatan pada bagian betis, karena setiap manusia beraktivitas otot betis ketarik ke atas. Sudah berkurang sakitnya Bu Sakia? Iya. Sudah tidak sakit lagi? Masih sedikit. Malah enak kalau makin lama makin enak. Betul? Makin lama makin terasa nyaman. Iya. Ini, makin lama makin terasa nyaman. Jadi pemijatan yang benar teman-teman adalah ketika melakukan pemijatan rasa sakit hilang tanpa meninggalkan rasa sakit. Begitu teman-teman ya. Yang belum subscribe silakan untuk tekan tulisan subscribe. Ini masih ada sedikit. Simpan sedikit atau hilangkan semuanya. Hilangkan mie. Ini. Nah. Nih. Nih. Kalau sakit di sini sudah hilang, teman-teman sakit di belakang lutut ini sudah hilang, maka sakit di sini pun sudah hilang. Betul ya? Ini sudah hilang? Walaupun saya tekan lama sudah tidak sakit? Saya tekan lebih keras malah makin enak?
Betul ya? Nah, begitu teman-teman ya. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Bantu kami ya, subscribe channel ini supaya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi harapan saya teman-teman ya, apa yang saya lakukan itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, ini sekarang, ini pasien divonis saraf terjepit ya. Pernah periksa? Nggak pernah, tapi lihat di YouTube tuh ciri-cirinya begitu. Ciri-cirinya begitu ya. Terasa sakit di pinggang, tembus sampai ke perut, tembus sampai ke paha, sampai ke kaki. Dan ini buktinya nih, nih sakit ini. Ini sakit sekali nih. Kalau sakit di bagian ini, teman-teman, ini akan menekan sampai ke pertemuan antara saraf tepi dan saraf tulang belakang. Ya, ini tidak bisa dibantah. Ini ilmu pengetahuan yang saya bagikan, bukan sekedar konten. Ya, bukan sekedar konten. Nih sakit tuh. Jadi ini bukan sekedar konten. Saya sambil terapi pasien itu. Kalau sengaja saya undang orang baru saya buat konten, baru praktekan, itu kan ngawur namanya ya. Bisa praktek tanpa tanpa media ya, itu tidak boleh ya. Jangan sampai hanya memberikan teori kosong ke orang lain, itu tidak boleh. Jangan sampai cuman kasih orang gambar, oh kalau sakit lutut caranya begini, baru dipraktekannya ke patung atau ke gambar, tidak ke ini media yang bukan orang, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pak, untuk sakit stroke apa bisa? Kalau untuk sakit stroke, silakan buka channel YouTube Pijat Indonesia, baru klik video semua. Keluhan apa saja yang bisa saya tangani di situ bisa teman-teman lihat, ya. Iya, sakit ini tah? Nah, ini yang sering pegal. Betul ya? Nih, bagian ini. Nah, Kiri kanan begitu. Kiri kanan begitu. Bagikan videonya. Salam sehat semuanya. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Salam sehat semuanya. Nah, jadi ini teman-teman ya. Nah, ini. Kalau orang sakit pinggang, tekniknya seperti ini. Pak Mumin, apa yang diraba-raba di situ? Di antara mata kaki ini, kalau orang ditekan begini, sakit itu biasa ada sakit sampai ke atas itu. Pegal kalau malam. Iya, Bagikan begitu. dulu videonya. Pegal kalau malam, Bu toh? Tiap malam. Tiap malam pegal. Salam sehat. Dari kota mana saja yang menonton, saling menyapa teman-teman. Di Palopo sekarang sedang hujan ringan. Tadi siang hujan tiba-tiba lebat, kemudian berhenti, dan sekarang hujan lagi. Mudah-mudahan hujan yang membawa berkah. Pak, di Palopo jam berapakah? Kalau di Palopo sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 17 menit. Sudah jam 9. Jam 9 malam lewat 17 menit. Nah, begini. Oke. Nah, begini. Jadi kalau orang yang sakit pinggang itu biasanya pasti sakit di sini, teman-teman. Itu pasti berefek ke pinggang. Nanti dari arah belakang teman-teman bisa lihat cara membantu orang yang sakit pinggang, ya. Dan ini bisa dipraktekkan di rumah. Maka saya rajin berbagi seperti ini teman-teman, karena saya lihat makin hari makin banyak orang yang menderita sakit pinggang begitu. Sakit sedikit Bu, sakit ya? Nah. Sakit juga sedikit. Kan sedikit banget. Hah? Banyak. Iya. Bagikan videonya teman-teman. Mau kemana ibu? Tenang-tenang saja dulu. Nah itu teman-teman. Jadi apa yang saya lakukan malam hari ini itu membantu Ibu Sakia yang sakit pada bagian pinggang, menjalar sampai ke kaki terasa pegal-pegal jika malam hari sulit tidur karena badan sakit semua. Bagikan videonya. Jadi nanti dari arah belakang teman-teman bisa lihat ya. Nah, nih. Itu Nah, kalau malam itu kan takut kayak kusut-kusut.
di belakang begini, dipukul-pukul begini. Tusuk. Ditusuk. Begitu. Ditusuk pakai apa? Balik badan. Kebas-kebas. Kebas-kebas. Nah, balik badan. Ya. Nah, sekarang teman-teman bisa menyimak ya. Ini saya mau memperlihatkan bagaimana cara menghilangkan. Oke, nggak apa-apa. Nah, saya ingin memperlihatkan bagaimana cara untuk menghilangkan sakit pinggang. Ya, ini. Kalau ada orang yang diponis saraf terjepit, teman-teman, ya. Kalau ada orang yang diponis saraf terjepit, ada orang yang sakit pinggang, sekarang bisa dipraktekkan ini ya. Nah, teman-teman bisa mempraktekkan ini. Kalau ada yang diponis sakit pinggang dan saraf terjepit, ya, nih. Oke. Nah, jadi kalau ada yang sakit pinggang, ada yang saraf terjepit, silakan untuk mempraktekkan apa yang saya lakukan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu semua ya. Nah, nih, teman-teman bisa lihat ya. Nih, caranya begini. Nah, ini yang sakit sekali nih. Ini yang terasa sakit, Ibu. Betul ya? Nih, sakitnya di sini. Ini. Jadi sakit mulai dari sini, teman-teman. Mulai dari sini sakitnya sampai ke sini. Pegalnya di sini yang paling terasa. Betul, Ibu? Nah, cara menghilangkan sakit pada bagian ini, pada bagian pinggul, bagian pinggang. Caranya begini. Ini ditekan dulu begini. Tekan begini. Sekarang teman-teman bisa praktekkan pada orang yang lagi sakit pinggang. Ini. Nah, tekan dari sini di bagian luar ini, teman-teman ya. Di bagian luar ini tekan begini. Sambil sedikit agak memutar begini. Begini, ya. Tekan begini ke bawah. Nah, biarkan kaki goyang begitu. Ini untuk mengurai otot paha yang bermasalah. Tadi Ibu Sakiyah ini mengeluh sakit di bagian pinggir ini, Bu ya. Nah, caranya begini. Tekan pakai jempol begini. Boleh pakai jempol, boleh juga pakai kepala tangan begini. Praktekkan di rumah ya, teman-teman. Untuk menghilangkan rasa sakit pinggang, atau ada orang yang diponis saraf terjepit, kasih tahu caranya, bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Ini tips dari tukang pijat refleksi tergante sedunia dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Status saya sudah tidak bujangan lagi, teman-teman ya. Sayang ya. Salam sehat. Nah, bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Nah, ini caranya digoyang-goyang begini dulu. Nah, begini. Tuh. Begini. Nah, kemudian setelah direlaksasi di bagian otot paha begini dari samping, ambil dari otot paha begini, dari atas ke bawah. Di otot paha, dari atas ke bawah begini. Ini ke bawah semua di bagian belakang ini. Untuk massage, untuk pijat refleksi, untuk urut, yang benar itu dari atas ke bawah, supaya tidak menimbulkan rasa sakit setelah selesai pemijatannya, begitu. Nah, begini. Kemudian di sini ujungnya, teman-teman, di sini ujung otot paha ini, di sini tahan begini. Ini hanya menahan saja. Kemudian ini dorong ke bawah. Begini. Ini dorong dari atas ke bawah. Ini nyaman rasanya, betul Ibu? Nyaman dilakukan pemijatan begini, Bu? Nyaman. Rasa sakit di sini sudah berkurang? Sudah berkurang? Ya, sudah berkurang. Iye itu iya, teman-teman ya. Iye itu bahasa Sulawesi. Nah, karena video ini saya buat di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia,
pasiennya dari Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, pemijatan pada bagian kaki. Ini mau yang sehat, mau yang sakit, kasih begini bagus ya. Saya kasih lihat memang. Nah, ini caranya begini. Ini ke bawah semua ya. Karena kalau dari bawah ke atas ini sakit. Ini tidak nyaman Bu Sakia ya. Tidak enak? Sakit. Kesakitan pasti, apalagi kalau didorong sekuat-kuatnya, itu bisa membuat cedera pada bagian otot betis, dan setelah selesai pemijatan pasti sakit. Yang enak itu adalah ketika selesai pemijatan, badan jadi fresh, segar, tanpa rasa sakit. Itu yang betul. Nah, begini. Kemudian di telapak kaki ini didorong begini. Nah, ini pasti nyaman sekali. Apalagi kalau dilakukan pada orang sehat, pasti kita dicari lagi teman-teman ya. Enak dipijit begini Bu Sakia? Iya. Enak sekali? Enak. Ini. Nah, sekarang teman-teman, apa penyebab Ibu Sakia tadi ini sakit pada bagian pinggangnya? Ya, ini dia nih. Kita lihat. Nah, ini bunyi. Nah, ini bunyi. Saya perdengarkan teman-teman lewat mikrofon ya. Teman-teman bisa lihat. Ini teman-teman. Nah. Ini ya. Teman-teman bisa lihat. Ini. Nah, ini ada bunyi di bagian pergelangan kaki. Nih. Bunyi di pergelangan kaki itulah yang mengakibatkan sakit pada bagian pinggul. Dari sekian banyak orang yang saya pegang, ribuan orang, bahkan sudah puluhan ribu orang yang saya terapi, rata-rata yang diponis saraf terjepit itu mengalami masalah di kaki sebenarnya, bukan di tulang belakangnya. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang tahu bagaimana cara membantu orang yang sakit pada bagian pinggang. Nah, selanjutnya teman-teman, nih, dari arah yang berbeda, saya kasih tahu. Yang sakit sekali ini, betul Ibu? Iya. Ini sudah tidak sakit? Sudah tidak? Ini masih sakit? Masih? Nah, ini masih sakit teman-teman. Sekarang kita lihat. Ini. Tekannya begini. Jadi kalau ada orang sekarang yang sakit pinggang di rumah, silakan bagikan video ini atau praktekkan juga kepada keluarga terdekat ya. Nih, tekan begini. Di bagian pinggul ini. Untuk orang yang sakit pinggang, jika tips ini dilakukan, minimal mengurangi rasa sakitnya nih. Begini. Tekan begini. Begini. Kemudian ke bawah lagi. Bisa dengan dua tangan seperti ini. Kalau tidak kuat pakai jempol, pakai begini. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang tahu bagaimana cara mengatasi sakit pinggang dengan tepat dan benar tanpa obat. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Nah, caranya begini teman-teman. Tekan-tekan begini. Nyaman rasanya dikasih begini, Bu? Nyaman. Ini. Kasih begini. Rasa sakit di pinggang sudah berkurang? Ini baru ditekan-tekan di sini. Nah, penyebab utamanya apa itu Pak Momin kalau orang yang sakit pinggang? Tunggu. Kemudian begini. Dari atas ke bawah. Ditarik di bagian otot paha. Kemudian ini didorong begini. Nah, sambil menahan di sini teman-teman. Tahan di ujung otot paha sini. Pertemuan antara ujung otot paha dan tulang panggul. Tekan di sini, kemudian ini dorong ke bawah begini. Begini. Nah, setelah itu boleh mendorongnya begini, ya. Menggabungkan dorongan dari otot paha sampai ke otot betis dengan cara seperti ini. Dari atas ke bawah, jangan sebaliknya. Kalau sebaliknya bahaya, teman-teman. Karena apa? Kalau orang beraktivitas naik otot betis biasa ke sini.
Jadi kalau didorong ke atas ini makin rusak. Apalagi yang ada varises. Otot betis biasa naik. Kalau didorong ke atas makin rusak badannya. Nah, sekarang begini. Betis dari atas ke bawah begini. Tapi tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu kasar. Begini. Dari atas ke bawah. Boleh bergantian begini, boleh dengan cara begini. Ya. Pak Mumin, saya tangan tidak kuat. Ya, kalau tangan tidak kuat bisa dengan cara begini juga. Ya, tapi itu kurang efektif. Yang betul begini. Ini rapat semua ke bawah. Ini nyaman, Bu? Nyaman. Ini. Dari atas ke bawah begini. Nah, kemudian di ujung mencengkeram begini. Nah, ini. Nah, begini. Ini nyaman sekali. Siapapun yang diperlakukan seperti itu, mau orang sehat, mau orang sakit, jika mempraktekkan video ini, maka jangan salahkan saya kalau yang dipijitnya jadi sehat. Betul-betul sehat. Kakinya. Begitu. Nah, ini dari atas ke bawah. Begini teman-teman ya. Nah, ini teknik yang sudah saya praktekkan pada puluhan ribu orang dan datanya ada. Ya, bisa bukan hanya sekedar konten, bukan hanya sekedar berbagi pengalaman saja, tetapi saya sebagai terapis terganteng sedunia sudah terapi puluhan ribu orang. Bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya 10-20 orang, bukan hanya 100-200 orang. Dan datanya semua ada, nomor HP-nya ada. Ya, boleh dicek dan mungkin kalau dimasukkan ke Muri, mungkin saya bisa memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia. Artinya tukang pijit yang megang puluhan ribu orang disertai dengan data lengkap dan tercatat. Begitu teman-teman. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Nih. Ini praktek langsung Pak sambil lihat Pak Mumin dari Purwakarta. Salam sehat. Nah, ini kalau praktek langsung alhamdulillah ya. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat, sehat untuk kita semua teman-teman. Jadi saya jadikan channel YouTube Pijat Indonesia ini sebagai channel yang mudah-mudahan bisa dijadikan model, acuan, referensi untuk mereka yang mau jadi pemijat. Dan saya berniat sebetulnya ingin membantu masyarakat Indonesia supaya profesi tukang pijit itu bisa dijadikan profesi yang menghasilkan uang untuk membantu mengatasi ekonomi keluarga. Ya, jadi kalau tidak punya pekerjaan, selagi masih mau belajar, tidak malu untuk jadi tukang pijit, insya Allah Anda bisa dapat mengais rezeki, ya, seperti saya mengais rezeki melalui profesi sebagai tukang pijit. Cuman saya sekarang ini kan tukang pijit refleksi terganteng sedunia, begitu teman-teman. Salam sehat. Ini bunyi-bunyi juga. Ini penyebabnya nih. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, dan jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Nanti video ini akan saya upload kembali di channel YouTube Pijat Indonesia dalam format video sehingga teman-teman bisa mempelajarinya dengan baik, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semua. Nah, untuk relaksasinya teman-teman, dengan cara seperti ini. Nah, setelah sakitnya hilang, sekarang kita cek. Sudah tidak sakit, Ibu? Tidak sakit lagi? Iya. Ini Ibu tidur apa? Mengantuk, Bu, ya? Dipijat begini mengantuk? Iya. Malah enak tuh. Nah, ini sudah tidak sakit. Apa Mumin mungkin menekannya tadi tidak terlalu keras? Saya kasih bukti. Ini orang sakit pinggang nih, saya kasih bukti. Sakit tidak, Ibu? Tidak. Tidak? Ini? Sakit tidak? Ini? Tidak. Ini tidak ada sakit, teman-teman. Jadi apa yang saya lakukan ini bukan hanya sekedar buat konten. Ini real. Siaran langsung. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Nah, setelah selesai ini direlaksasi begini lagi, kembali begini gerakannya. Kemudian ini ditekan begini secara bergantian. Jika pemijatan ini dilakukan dengan benar, metode ini diikuti dengan benar dari awal sampai akhir, praktekkan pada orang yang sakit pinggang, insya Allah sakit pinggang hilang, badan segar. Setelah selesai pemijatan, tidak ada rasa sakit yang tertinggal.
Salam sehat semuanya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti live streaming ini. Mudah-mudahan channel YouTube Pijat Indonesia senantiasa bermanfaat untuk orang banyak. Dan mudah-mudahan tips yang saya bagikan berguna bagi kesehatan umat manusia di seluruh dunia. Salam sehat. Terima kasih sudah mengikuti live-nya. Mohon maaf jika dalam live ini ada tingkah laku maupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah subscribe. Dan yang sudah subscribe, saya berdoa mudah-mudahan diberi umur yang panjang, dimurahkan urusan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, dunia maupun akhirat. Salam sehat, salam buat keluarga, sehat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari tukang pijat refleksi terganteng sedunia. Saya Muhammad Mukmin dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia.